Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu, dengan Bu Mira ya? Iya betul. Bagaimana kabarnya Bu? Gimana perjalanan ke sini tadi? Alhamdulillah kabarnya baik. Tadi cuma sempat macet aja di jalan karena ramai bareng anak sekolah. Oh gitu Bu, saya terus nanya Bu mendengarnya. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Dewi selaku ahli gizi di rumah sakit ini yang akan mendampingi Bu terhadap Jessica Celina. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan konseling gizi Bu? Belum pernah sih Bu. Jadi sebelum Jessica Celina dimulai, saya akan belajar terkait dengan proses yang akan kita lakukan. Di tahap yang pertama yaitu tahap asesmen. Jadi pada tahap ini kita akan mulai bersama keluhan-keluhan yang Ibu alami. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu sesi intervensi. Pada sesi ini kita akan mencari bersama solusi terkait dengan keluhan yang Ibu kita sebelumnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini kita akan menarik kesimpulan, kemudian menentukan target yang mungkin bisa kita terapkan dan juga solusinya bisa kita sepakati nanti. Itu. Jadi untuk sesi counseling ini akan berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit Bu. Apakah Ibu bersedia mengikuti sampai akhir? Asal bersedia sih. Apakah Ibu ada kesibukan lagi setelah ini Bu? Kebetulan sering banget ada kerjaan soal. Jadi kita bisa lebih leluasa Ibu untuk counseling nanti. Baik Bu, sesi counseling karena saya mulai. Yang pertama saya ingin konfirmasi kembali terkait dengan data antropometrik yang ada di dalam diri. Jadi untuk berat badan Ibu itu 72 kg ya Bu, dan tinggi badan 155 cm. Dan dari data ini didapatkan yang ke Ibu itu 29 dan termasuk dalam kategori obesitas tingkat 1 Bu. Nah, kemudian untuk data antropometrik, data BMI itu ada data kadar gula darah puasa Ibu. Jadi kadar gula darah puasa Ibu itu cukup tinggi ya Bu, 170 mg per desiliter. Baik, untuk itu saya mau tanya, untuk umur usia Ibu saat ini berapa ya Ibu? 29 Bu. Oh gitu. Apa sebelumnya Ibu bekerja? Iya kebetulan saya kerja di kantor. Untuk sehari-harinya tinggal bersama siapa ya Ibu? Kebetulan sendiri sih Bu, karena kan merantau juga. Oh gitu. Baik Bu, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Saya akan melihatkan keluhan yang Ibu alami. Kira-kira keluhan apa ya Bu yang Ibu alami? Saya sering buang air kecil sehingga terus saya tuh jadi gampang banget lapar gitu. Oh gitu. Kata dokter sih kena diabetes tipe 1. Jadi sebelumnya Ibu pernah ke dokter ya Bu? Iya gitu. Apakah dari dokter sudah menjelaskan terkait dengan edukasi? Ibu Sudah sih Mbak, tapi saya kurang paham sih Mbak, karena pembahasan itu berat bagi saya, susah mencernanya sih. kalau boleh tahu untuk makanan sehari-hari Ibu biasa konsumsi apa ya? Kalau pagi biasanya saya makan nasi goreng, terus kalau siang karena bareng sama anak-anak kantor lain tuh jajan bareng biasanya nasi padang, terus malam biasanya makan bakso mie ayam gitu sih sekalian pulang kerja. Oh gitu. Untuk nasi dalam sekali makan biasanya berapa centong ya Bu? 2 jam sih biasanya Mbak. Oh. Selain dari makanan utama, apakah ada makanan umum? Ada sih, biasanya seringannya makan donat gitu, terus siang bisa beli es teh jumbo, es doger gitu, es teler gitu. Kalau malam biasanya kayak martabak manis gitu. Untuk lauk yang biasa dikonsumsi apa ya? Kalau makan nasi goreng biasanya lauknya kan telur ceplok itu ya. Terus kalau nasi padang sih ini pakai rendang sama tunjang. Kemudian untuk sayur yang biasa dikonsumsi kayak daging tomat apa malah? Saya sih tahu cuma dari nasi padang itu loh, dari semuanya aja sih Bu. Kalau untuk konsumsi buah, Kalau buah saya nggak suka sih Bu, jarang banget makan buah. kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Sebenarnya karena males ngupas aja sih gitu ya. Kemudian untuk konsumsi cairan, biasanya Ibu konsumsi air putih atau tidak? Mungkin itu sih, tapi dikit sih, paling cuma 1 botol aqua.
Selain dari air putih, apakah ada minuman lain? Paling dari es teh juga sering juga es teh. Untuk frekuensi minum es tehnya sendiri dalam sehari biasanya berapa kali? 2 kali, biasanya siang sama malam. Selain dari es teh dan air putih, apakah ada minuman lain? Nggak ada sih. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan alergi. Apakah ibu ada alergi makanan? Nggak ada, kebetulan nggak ada. Kemudian selanjutnya untuk kebiasaan merokok dan alkohol, apakah ibu? Enggak. Selanjutnya, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya atau penyakit riwayat dari keluarga? Itu nggak ada juga. Dan saya juga bertanya terkait dengan aktivitas. Apakah ibu biasa berolahraga? Itu ya karena kan pulang kantor pun udah malam, jadi langsung tidur gitu saya. Jadi untuk sesi ini sudah selesai, jadi kita akan lanjut ke sesi intervensi. Pada sesi ini kita akan mencari bersama solusi-solusi untuk keluhan yang sebelumnya ibu sebutkan. Jadi ibu tadi mengeluhkan bahwa ibu seringkali buang air dan juga rasa lapar yang terus menerus ibu. Jadi di sini saya ada lihat, mungkin ibu bisa lihat dari ibu. Ibu bisa membuka pada bagian ini. Keluhan yang ibu sebutkan sebelumnya itu merupakan salah satu gejala dari diabetes yang ibu alami. Tadi kan ibu menyebutkan kalau ibu seringkali buang air kecil dan kemudian ibu juga seringkali merasa lapar. Selain dari gejala-gejala itu juga ada gejala lain seperti rasa haus yang berlebihan, berat badan yang menurun, kelelahan, dehidrasi dan juga peninggal yang berkurang. Itu penyebab dari diabetes sendiri itu ada apa aja ya Bu? Untuk penyebab dari diabetes itu bisa dari keturunan dan juga dari bahan. Kalau saya jadi kalau biasanya kan nggak ada yang nyari lain diabetes itu berarti dari pola hidup saya sendiri ya Bu? Betul ibu, bisa ibu lihat dari lipat ini bu, untuk pola hidup sendiri yang bisa jadi penyebab diabetes itu salah satunya adalah pola makan yang buruk. Kemudian ada aktivitas fisik yang kurang, kualitas hidup yang buruk, konsumsi alkohol dan juga merokok. Tadi kan ibu menyebutkan kalau ibu tidak merokok dan juga tidak mengkonsumsi alkohol ibu. Berarti salah satu faktornya yaitu dari pola makan ibu yang buruk. Ibu tadi menyebutkan kalau ibu biasa mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Nasi yang diolah dengan cara digoreng merupakan salah satu makanan dengan kandungan lemak yang tinggi, Bu. Begitupun dengan rendang yang ibu konsumsi. Kemudian ibu juga menyebutkan kalau ibu biasa mengonsumsi martabak, konsumsi es teh dan juga donat Bu. Selain dari makanan yang berlemak, makanan dengan kandungan yang tinggi itu juga menjadi salah satu penyebab dari diabetes sendiri, Bu. Bisa ibu lihat pada zat banyak ini, makanan dengan kadar lemak yang tinggi dan juga makanan dengan kadar gula yang tinggi itu merupakan salah satu makanan yang berbeda. Berarti dari saya harus gimana ya Bu? Baik ibu. Jadi seseorang dengan diabetes itu memiliki gangguan di mana tubuh tidak mampu memproduksi insulin yang fungsinya untuk mengontrol atau mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Akibatnya kadar gula darah dalam tubuh itu bakal tinggi Bu. Ibu kan dari data riwayat tadi disebutkan kalau kadar gula darah tubuh ibu itu tinggi ya Bu, 170 mg per desiliter. Sedangkan untuk kadar normalnya itu 100 mg per desiliter. Jadi kadar gula darah sendiri itu bisa dikontrol salah satunya dengan pola makan ibu. Karena pola makan ibu sebelumnya kurang baik, jadi saya menyarankan untuk ibu mengubah pola makan. Sebelumnya ibu lebih banyak mengonsumsi makanan dengan kadar lemak yang tinggi dan juga kadar gula yang tinggi. Jadi saya sarankan untuk ibu bisa mengubah pola makan tersebut akan lebih sehat lagi. Kalau biasanya ibu mengonsumsi nasi goreng setiap hari dan mengonsumsi nasi padang setiap hari, ibu bisa secara perlahan mengurangi frekuensinya menjadi 4-5 kali dengan seminggu. Berarti harus dikurangi gitu ya Bu? Iya ibu. Berarti harus dikurangi dan diganti gitu ya Bu? Soalnya kan saya makan itu tiap hari yang simple dan gampang dicari. Kalau gitu saya tuh harus makan apa gitu bingung. Baik, untuk makanan yang bisa dikonsumsi bisa dilihat pada lipat bagian ini. Tidak harus diganti semua, bisa secara perlahan dan juga bertahap. Misalnya mulai mengubah dari kebiasaan makan ibu yang sebelumnya mengonsumsi nasi goreng menjadi roti tawar dan sayur kacang, kemudian dengan telur rebus atau dengan lalapan.
Kemudian ibu bisa juga mengganti selingan pagi ibu yang biasanya donat menjadi buah apel dan juga buah jeruk. Bagaimana bu, apakah ibu setuju? Setuju sih Mbak, berarti harus sesuai menu di sini atau gimana ya? Tidak harus memang tidak harus sama dengan menu yang di sini ibu, ini hanya salah satunya saja. Ibu bisa mengakses menu lain atau menu yang dilanjutkan. Untuk menu yang dilanjutkan itu ibu bisa melihat pada video ini. Nah ini, oh ini. Untuk makanan yang dianjurkan itu salah satunya adalah makanan dengan karbohidrat kompleks seperti misalnya umbi-umbian dan juga padi-padian. Kemudian juga bisa memilih makanan dengan rasa manis yang alami yang asalnya dari stevia atau stevia. Kemudian ibu bisa juga mengonsumsi aneka ragam serat seperti buah dan sayur. Ini dari saya harus konsumsi buah dan sayur ya Bu. Betul ibu, jadi pelan-pelan ibu bisa mulai membiasakan untuk konsumsi buah dan sayur. Bisa dimulai dengan buah dan sayur yang ibu sukai. Dan porsinya pun tidak terlalu banyak bu. Kalau sebelumnya ibu tidak mengkonsumsi, bisa dimulai dengan 3 hari sekali atau 2 hari sekali begitu bu. Bagaimana bu, apakah ibu bersedia? Bersedia. Baik, selanjutnya terkait dengan konsumsi air putih ibu. Ibu tadi menyebutkan kalau konsumsi air putih ibu hanya 600 ml per hari. Dan sisanya dari konsumsi teh yang bisa dikonsumsi sampai 2 kali dalam sehari ibu. Jadi ibu untuk kebutuhan cairan dari orang dewasa itu 2.350 ml per hari. Dari yang ibu sebutkan tadi, untuk konsumsi cairan ibu masih kurang ya bu, jadi perlu ditingkatkan. Saya menyarankan untuk ibu mengganti konsumsi teh menjadi jus dan juga meningkatkan konsumsi air putih dari yang 600 ml menjadi 1.500 ml per hari. Apakah ibu sanggup? Kayaknya masih susah sih ya Bu, karena kan air putih kan tawar ya, itu kayak menurut saya tuh kurang bisa menghilangkan haus gitu. Tapi dari saya masih keberatan. Jadi kalau misalnya kita dari dengan buah dan juga meningkatkan konsumsi air putihnya menjadi 1.200 ml per hari, apakah ibu sanggup? Untuk jauh bersedia. Baik bu, selanjutnya terkait dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ibu dinilai masih kurang ya bu. Jadi saya menyarankan untuk ibu meningkatkan aktivitas fisik ibu. Bisa dimulai dengan jogging atau berjalan atau dengan naik turun tangga saat berbicara ibu. Bagaimana bu, apakah ibu bersedia? Dan bersedia. Oke. Untuk frekuensi aktivitas fisik sendiri itu tidak harus banyak yang besar, dalam seminggu 2 sampai 3 kali dan untuk durasinya 30 menit per hari. Begitu. Kemudian sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Saya jadi bertanya kalau untuk penyakit diabetes itu bisa sembuh atau tidak ya Bu? Baik bu, untuk penyakit diabetes sendiri itu tidak dapat disembuhkan ya bu, namun bisa dikendalikan untuk gejala kesehatan. Jadi konsumsi obat yang diresepkan oleh dokter diperlukan untuk menurunkan kadar gula darah dari tubuh ibu, bukan untuk menyembuhkan. Tapi ibu jangan khawatir, selama ibu memiliki pola makan yang baik, rajin berolahraga, kemudian menghindari makanan-makanan yang dapat memicu peningkatan kadar gula darah, kemudian rajin mengonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter. Gejala kesehatan yang ibu alami itu akan berkurang gitu. Itu ya Bu. Ya, Bu. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, ada sih. Ibu, karena sesi intervensi sudah selesai, untuk memastikan kembali bahwa ibu paham terkait dengan saran yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bisa ibu memulai kembali terkait dengan lain yang kita lupakan tadi. Ya, mungkin tadi sarannya kan yang pertama ada mengubah pola makan ya, yang awalnya makan nasi goreng sama nasi padang tiap hari bisa jadi 4 sampai 5 kali dan mengganti makanan yang lebih sehat. Contohnya kan tadi ada di leaflet ya untuk makanannya. Terus untuk konsumsi makanan selingan seperti donat bisa diganti dengan buah. Selanjutnya memperbanyak konsumsi sayur dan buah juga, terus memperbanyak konsumsi air putih yang awalnya cuma 1 botol itu jadi 1.200 ml. Dan juga untuk es teh mungkin bisa diganti dengan sari buah. Selanjutnya untuk saya harus lebih meningkatkan aktivitas fisik ya, mungkin bisa jogging, jalan, atau kayak turun tangga gitu. Selanjutnya ada menghindari makanan-makanan yang dapat meningkatkan kadar gula darah, rajin olahraga, dan juga
rajin mengkonsumsi obat-obat yang diresepkan untuk Sudah paham betul ya Bu dengan apa yang sudah kita sepakati. Jadi apakah Ibu mau berkomitmen untuk melaksanakan intervensi yang sudah kita sepakati dengan Bu? ya mau. Baik, selanjutnya terkait dengan target, karena intervensi yang kita lakukan sudah itu cukup banyak, jadi kita tidak mungkin untuk mencapainya dalam satu waktu. Jadi setelah ini kita akan membuat target terkait dengan kondisi yang paling mendesak dan harus segera ditangani Ibu. Apakah Ibu bersedia atau setelah ini kita membuat target? Bersedia. Untuk target yang perlu Ibu capai sampai pada poin selanjutnya yaitu terkait dengan kadar gula darah. Saya ingin mengecek kembali kadar gula darah Ibu setelah menjalankan saran yang sudah kita sepakati sebelumnya. Apakah ada penurunan atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak. Sebelumnya kadar gula darah Ibu itu 170 mg per desiliter Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya kita targetkan menjadi 100 mg per desiliter Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, saya usahakan bersedia. Baik. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Itu sudah cukup, nggak ada Bu. Jadi untuk testing hari ini sudah cukup. Untuk testing selanjutnya saya jadwalkan untuk minggu depan di waktu dan tempat yang sama ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Saya akhiri counseling hari ini. Terima kasih karena sudah mau berkontribusi dan juga mau berkomitmen. Semoga saya yang sampaikan pada Ibu bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami. Saya mohon maaf apabila terdapat kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Tetap semangat dan sehat selalu Ibu. Nah, mungkin dari saya mengucapkan terima kasih juga. Di sini pun saya bisa langsung pamit aja ya. Silakan Ibu. Hati-hati Ibu di jalan.